Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Newcastle versus Man City. Di ajang FA Cup, dua tim EPL dipertemukan. Newcastle yang sebelumnya mengalahkan Manchester United di Premier League, kini harus berhadapan dengan tim sekotanya, Manchester City. Kali ini, mereka harus mengakui ketangguhan tim tamunya dengan skor dan statistik yang kalah jauh. Yep, kalah possession hingga kalah peluang atau XG. Man City mampu comeback setelah kebobolan lebih dulu oleh Harvey Barnes. Sempat kesulitan membongkar pertahanan hingga akhirnya Savinho mampu samakan kedudukan di menit 6 jelang babak pertama berakhir. Lalu, Marmoush berhasil mencetak brace dan membawa timnya lolos ke babak 4 FA Cup. Nah, penasaran dengan bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Sang tuan rumah Newcastle kali ini menurunkan dua ujung tombak, yaitu Osula yang jadi pahlawan kemenangan versus MU bersama dengan Woltemade. Mereka diapit Elanga dan Barnes di sayap dan ditopang Tonali serta Willock. Sementara Man City kali ini menggunakan Marmoush sebagai false nine di depan. Reinders starter diapit Doku dan Savinho. Double pivot ditempati Aureli dan Nico Gonzalez. Sejak awal laga, Man City tidak gentar dengan tetap bermain proaktif. Bahkan mereka sempat mengancam gawang dari situasi high press. Newcastle terlihat build up dengan shape 4-1-2-3 dan di momen ini mereka menargetkan pemain di ruang antar lini. City pun menerapkan block press 4-1-3-2. Saat bola dialirkan ke Woltemade, Nico berhasil mencurinya dan bola diteruskan Marmoush ke Reinders. Namun sayang sepakannya masih melebar. Kembali, shape 4 back dan 1 single pivot digunakan Newcastle. Tujuan build up ini adalah menemukan pemain di ruang antar lini. Terlihat Ramsdale mampu menemukan Woltemade di ruang tersebut dalam situasi 2 versus 1 melawan Nico Gonzalez yang seorang single pivot. Ruang inilah yang disasar untuk progresikan bola dari belakang ke depan. Kembali, shape 4-1 di belakang. Lalu bisa kita lihat ketika bola dialirkan ke sayap, nampak Willock dan Woltemade di ruang antar lini menang jumlah atas Nico. Namun kali ini, Tonali memilih long pass mengekspos garis tinggi City. Osula yang punya kecepatan mampu memenangkan bola, namun tidak bisa mengkonversi jadi gol. Kelemahan block press City terlihat di beberapa momen tadi, yaitu mudah tertembus, dan hal ini kembali terjadi pada gol pertama. Kembali shape 4-1-2-3 terlihat di awal gol, namun kali ini Barnes merapat untuk mengekspos gap antara Nunes dan Stones. Lewat visinya yang tinggi, Tonali kirim terobosan akurat. Menggunakan kecepatannya yang tinggi, Barnes mampu masuk ke kotak penalti dan lakukan placing yang menghujam gawang Trafford. 1-0 tuan rumah unggul. Pasca gol tersebut, terlihat Newcastle bermain lebih bertahan, dan game plan Eddie Howe ini jadi makanan empuk Man City. PR Pep Guardiola sekarang bagaimana membongkar pertahanan kompak 4-5-1 Eddie Howe yang kadang terlihat juga 4-4-2. Pep terlihat mendorong satu gelandangnya yaitu Aureli untuk lebih naik, juga Matheus Nunes. Ini membuat shape penyerangnya terlihat menjadi 3-1-6. City jadi punya 4 penyerang di ruang antar lini dan 2 sayap yang melebar maksimal untuk stretch pertahanan Newcastle. Di antara 4 penyerang itu, ada yang bertugas jadi target ruang antar lini dan ada yang menyerang ruang belakang lini seperti ini. Matheus Nunes juga nampak diberi lisensi menyerang di half space, meskipun posisinya adalah fullback kanan. Supportnya kepada Savinho terlihat menghasilkan penetrasi berujung crossing datar yang masih bisa dihalau. Sedangkan pemain di ruang antar lini bisa dijadikan target progresi untuk masuk ke sepertiga akhir. PR City adalah menyerang dengan cepat sebelum pertahanan bergeser, sehingga membuat winger terisolasi seperti ini. Salah satu cara agar tidak terkena isolasi adalah menyerang saat transisi.
Di sini, Savinho mampu memenangkan possession dan langsung lakukan penetrasi meski dalam situasi 1 versus 2. Namun sepakannya berhasil ditepis Ramsdale. Kembali Savinho lakukan inisiatif serangan saat transisi. Ia merangsek masuk melewati Hall, lalu berikan operan datar ke Reinders. Sayang sontekan pemain berdarah Maluku ini masih melebar. Kali ini sisi kiri dengan Doku yang lakukan gerakan check in check out sehingga lepas dari kawalan dan menerima long pass Ake. Ia lanjutkan dengan penetrasi dan operan ke Reinders, namun masih gagal dijangkau sempurna. Kelebihan winger dalam melakukan penetrasi lewat driblingnya memang dipakai Pep untuk mendobrak pertahanan Newcastle. Baik Doku maupun Savinho berkali-kali melakukan aksi individu untuk menerobos pertahanan. Seringnya diakhiri dengan crossing ataupun cutback datar. Dan dengan cara ini pula, anak asuh Pep Guardiola berhasil samakan kedudukan. Terlihat shape 3-1-6 City harus berhadapan dengan pertahanan 4-5-1 yang rapat jarak antar lini dan antar pemainnya. Bola dialirkan ke Doku di sayap dan ia coba lakukan penetrasi meski dikepung 2 pemain. Pemain asal Belgia itu berhasil lepas dari kawalan dan mengirimkan cutback datar yang melewati bek serta kiper. Savinho berdiri di tiang jauh dan sebetulnya ia tidak sengaja karena terlihat kakinya tidak mengayun saat bola datang dan memantul ke gawang 1-1. Di babak kedua, City tetap menggunakan shape 3-1-6 dalam membongkar pertahanan Newcastle. Serangan lewat sayap masih jadi favorit mengandalkan kelebaran maksimal, sehingga di momen ini Savinho tidak terdeteksi namun masih gagal selesaikan peluang. Serangan sayap ini juga disupport half space yang ditambah cutback datar seperti gol pertama yang masih terlihat. Cutback ini dilakukan tanpa melihat target dan positioning penerima jadi penentu. Tidak adanya Haaland juga jadi sebab crossing datar jadi taktik yang jitu. Doku menerima bola di sayap, disusul pergerakan tanpa bola O'Reilly di half space yang dilanjutkan kirim cutback datar. Namun Marmoush di sini kurang siap menerimanya. Skema ini terlihat beberapa menit setelahnya saat gol pertama Marmoush tercipta. Terlihat diawali dengan shape 3-1-6 dan nampak Nunes di ruang antar lini dijadikan target progresi. Ia berikan bola ke Savinho dan terus berlari masuk ke half space untuk menerima terobosan. Kembali dilakukan cutback tanpa melihat target yang melewati bek serta kiper Newcastle dan jatuh di tiang jauh pada kaki Marmoush yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang 1-2. Pemain yang berdiri di ruang antar lini juga jadi kunci di awal gol kedua tadi. Begitu pula di gol ketiga meski berbeda skema. Terlihat blok press 4-2 Newcastle terpancing naik dan membuka ruang antar lini menjadi lebar yang dimanfaatkan kembali oleh Nunes untuk terima bola. Kali ini ia tidak berikan ke Savinho di sayap. Ruang antar lini yang terbuka lebar dimanfaatkan Marmoush untuk meminta bola tepat di depan bek. Nunes baru berikan passing saat salah satu center back tertarik untuk press, sehingga Marmoush punya ruang dan waktu guna lakukan tendangan keras 1-3. Dalam kurun waktu 20 menit, Marmoush membuat Man City unggul sekaligus membuat Newcastle sulit mengejar ketertinggalan. Pasca gol ini, City masih bermain proaktif lakukan high press dan sempat menghasilkan peluang saat berhasil curi bola dari bek. Doku lakukan penetrasi dan kembali berikan cutback datar namun gagal disontek Savinho. Pep sempat memasukkan Semenyo untuk gantikan Marmoush, namun aksinya dengan cutback datar juga masih belum menemui sasaran. Di laga ini, Pep memasukkan juga Cherki serta Foden dan rotasi pemain yang dilakukannya juga untuk menjaga kebugaran jelang laga melawan Real Madrid di hari Kamis nanti. Musuh bebuyutan City di ajang UCL ini sedang tidak dalam kondisi stabil. Mampukah Pep memanfaatkan momentum ini untuk lolos di ajang lain dan memperbesar kansnya mengawinkan beberapa piala musim ini? Patut kita tunggu.